Ya sebenarnya pelaku segera ditangkap ya. Jadi secara hukum bukan salahnya Ahmad Dhani. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Pentolan grup band Dewa 19, Ahmad Dhani, sudah beberapa minggu namanya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Terutama setelah perselisihannya dengan Maya Estianty kembali memanas. Melalui media sosial pribadinya, Dhani bahkan tak segan menuding mantan istrinya telah berselingkuh dengan bos salah satu stasiun televisi swasta. Sontak saja tudingan ayah 5 anak itu menuai reaksi beragam dari netizen. Ada yang menyebut Dhani sebagai anggota DPR RI hanya sibuk mengurusi persoalan pribadinya, ketimbang mengurusi persoalan bangsa di tengah situasi global yang tidak sedang baik-baik saja. Tak berselang lama setelah usai mengungkit isu dugaan perselingkuhan Maya Estianty yang dituding sebagai penyebab perceraiannya, akun media Instagram Ahmad Dhani mendadak raib. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Dhani sempat mendatangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi. Usai akun media sosialnya tidak dapat akses dan dalam penguasaan orang lain, Ahmad Dhani sendiri meyakini jika akun Instagramnya telah diretas oleh seseorang yang sudah dikantongi identitasnya. Berangkat dari kecurigaan itu, musisi asal Surabaya itu melaporkan dugaan tindak kejahatan cyber ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya sebenarnya pelaku segera ditangkap ya. Segera ditangkap. Karena menurut orang dalam itu memang residivis, memang canggih banget. Jadi kalau bisa ditangkap dan jangan dilepas lagi, berbahaya soalnya. Dan ini bukan kasus yang sifatnya dengan orang lain, tapi kemudian lebih pada peretasan. Cukup domisili dekat dengan Mas Dhani di Polres Jakarta Selatan, kita buat laporan ini, ya, laporan tentang peretasan atau akses ilegal. Bahwa betul-betul bahwa tanggal kemarin itu akunnya Mas Dhani diretas, ya, laporan dan tentu yang disangkakan ini jelas di pasal 322 ya, kalau nggak salah, karena pasalnya ini kan sudah berubah dengan KUHP yang baru, ya, dikompilasi dalam KUHP bukan lagi kemudian memakai undang-undang ITE. Jadi pasal tentang peretasan, tentang akses ilegal. Dan mudah-mudahan pelakunya bisa kemudian mempertanggungjawabkan dan ketemulah begitu. Terakhir sih dilacak itu ini dari Indonesia Timur lah ininya gitu, ya, wilayahnya. Cuman kita kan belum pasti nih, biar nanti kepolisian yang kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini, dan saya sebagai kuasa hukumnya itu punya tanggung jawab moral bahwa ini harus diusut tuntas. Kabar diretasnya akun Instagram Ahmad Dhani sempat membuat heboh publik. Bagaimana tidak, hilangnya akun Instagram Ahmad Dhani tak lama setelah ia mengungkap dugaan perselingkuhan mantan istrinya Maya Estianty dengan pemilik salah satu stasiun TV swasta. Berbagai bukti adanya dugaan perselingkuhan sang mantan pun sempat diunggahnya di media sosial pribadinya. Alhasil, tidak sedikit yang mengaitkan hilangnya akun media sosial Ahmad Dhani dengan cuitan-cuitannya yang dianggap provokatif hingga menimbulkan kegaduhan. Itu tampak dari banyaknya komentar netizen yang menyerangnya. Ahmad Dhani sendiri tidak kehilangan akal untuk dapat mengungkap siapa pelaku peretasan akun media sosial pribadinya yang sudah mempunyai banyak follower itu. Salah satunya mendatangi Komdigi hingga perwakilan Meta. Menanggapi akun media sosial Ahmad Dhani yang diretas, apa kata pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya? Benarkah ada keteledoran yang dilakukan Ahmad Dhani hingga akun media sosialnya sempat dalam penguasaan orang lain? Akun
besar Ahmad Dhani itu kan sudah verified ya, centang biru. Itu harusnya ada satu tim yang mengelola akun itu. Jadi akun verified pada prinsipnya sama dengan akun biasa, tetapi karena followernya banyak dan kalau terjadi insiden misalnya berhasil diretas, itu sangat berpotensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan jahat. Jadi orangnya bisa memalsukan sebagai si pemilik akun. Secara hukum, jika itu memang dibuktikan bahwa akun itu memang bukan aksi dari pemilik akun, ya memang dia dapat dikatakan bukan dia yang melakukan gitu. Tetapi ada tetapinya. Jika kita sudah account verified, udah tahu followernya banyak, dan orang akan percaya kalau akun itu membroadcast sesuatu. Jadi artinya kita harus jaga dengan baik gitu. Jadi secara hukum bukan salahnya Ahmad Dhani kalau akunnya kalau ada orang memasukkan dirinya lalu menipu orang untuk menjual emas atau menjual produk-produk apa gitu. Nah tetapi pemilik akun verified ini juga perlu menyadari posisinya, sehingga ya tolonglah dijaga akunnya dengan baik, jangan sampai diretas. Dan untuk penjagaan akun itu sebenarnya kan sudah ada two factor authentication. Jadi walaupun dari pencuri sudah tahu username-nya, sudah tahu password-nya, itu pun dia tetap tidak akan bisa masuk kalau diamankan dengan two factor authentication. Nah, yang saya dengar katanya itu udah diamankan juga dengan two factor authentication. Itu jadi pertanyaan besar. Jadi, apakah memang two factor authentication-nya diberikan dari Ahmad Dhani atau tim yang mengelola akun ini kepada penipu? Apakah dia rekayasa sosial? Maksudnya misalnya aku nggak tahu persis nih kasusnya gimana nih, nggak tahu persis kejadian TFA-nya diambil alih kan. Apakah Ahmad Dhani-nya yang memberikan secara tidak sadar, dia kasih link palsu, dia masukkan ke situs palsu, atau misalnya pengelola akun yang dipercaya oleh Ahmad Dhani ini lalu dihubungi oleh orang yang mengaku Ahmad Dhani, ini aku nih, tolong setujui pakai TFA-nya, disetujui lalu diambil alih. Itu kita perlu lihat detailnya dulu. Jadi secara teknis sebenarnya kalau sudah diamankan TFA ini sulit untuk diambil alih akunnya. Sebelum mengungkap siapa dalang di balik peretasan akun media sosial pribadinya, Ahmad Dhani mengadukannya ke Mabes Polri dan Komdigi untuk mendapat akses siapa pelaku yang sudah meretas media sosial pribadinya. Dari informasi yang didapat, Ahmad Dhani sempat menyebut ada orang besar yang secara khusus meminta akses langsung perusahaan Meta untuk meretas akun Instagram Ahmad Dhani. Saat disinggung motif di balik peretasan, Ahmad Dhani belum mengetahuinya secara persis, meski berbagai spekulasi bermunculan, dan sempat menghebohkan ada kaitannya dengan sang mantan. Ahmad Dhani yang kini duduk sebagai anggota DPR RI dari partai penguasa melakukan cara yang sama, yakni mendatangi pihak terkait yang mempunyai otorisasi akun media sosialnya untuk mendapat kembali akun Instagramnya. Lantas, apa kata Ahmad Dhani mengenai kecurigaannya ada orang besar yang diduga mendalangi hilangnya akun media sosial pribadinya? Ke Barreskrim saya itu urusannya lain, beda, nggak ada hubungannya sama Instagram. Cuman info dari Barreskrim itu bukan mass report. Jadi akun saya itu di take down bukan karena mass report, tapi karena pesanan khusus. Nah itu saya cek kan ke Kementerian Komdigi, ternyata nggak ada yang pesan ke Komdigi. Ya nggak mungkin lah, masa ya pesan ke Komdigi. Jadi ternyata ada yang pesan langsung ke Instagram. Ya kalau dari info dari Kementerian Komdigi yang bersangkutan, saya nggak tahu yang bersangkutan itu siapa, YBS. Ya nggak tahu TV, ya, yang pasti penguasa TV swasta. Oh nggak tahu saya, yang bersangkutan itu siapa nggak tahu.
tidak dijelaskan oleh Kementerian Komdigi, tidak dijelaskan. Tanya aja sama Meta atau tanya sama Instagram langsung. Menurut Komdigi, Kementerian Komdigi sedang dilakukan yang namanya reaktivasi. Masih bisa balik lagi. Iya, insya Allah bisa reaktivasi lagi. Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai adanya tokoh berpengaruh yang diduga terlibat penghilangan akun media sosial Ahmad Dhani Alphonse Tanujaya, percaya jika aparat kepolisian sudah mengantongi nama yang dituduhkan Ahmad Dhani. Alphonse yang berpengalaman di bidang security cyber mengaku tidak sulit untuk mengungkap dan menemukan kembali akun media sosial pribadinya. Lantas, seperti apa penjelasan Alphonse Tanujaya mengenai adanya serangan cyber yang membuat akun Instagram Ahmad Dhani hilang? Tapi kalau untuk kasus sebesar ini sih, saya pikir polisi udah ngantongin semua, lo udah tahu pasti. Nah ini sebenarnya menurut saya cukup terang, cukup jelas. Cukup jelasnya bagaimana? Kalau ditipu kan disuruh transfer ke rekening mana gitu kan, katanya uangnya hilang kan. Nah itu ditelusuri dong uangnya, ditransfernya ke bank apa, rekening apa. Oh bank A, rekeningnya nomor 123 gitu. Samperin dong banknya, ya kan. Ini bank A, rekening 123 atas nama siapa. Lalu diselidiki lagi, yang bukanya nih pakai KTP asli atau KTP bodong, pasti kan gitu kan. Kalau pakai KTP asli, ya pihak kepolisian samperin dong yang punya KTP-nya. Kenapa KTP kamu bisa dipakai untuk buka rekening untuk nampung kejahatan? Saya cukup yakin ini bisa ditemukan kok. Itu mudah. Dari sisi uangnya, dari sisi peretasnya. Waktu dia meretas, waktu akses Instagram memasukkan sebagai Ahmad Dhani, kan ketahuan IP-nya. IP-nya ketahuan dong, Instagram kan nggak tahu IP nggak mungkin ngasih. Nah IP-nya yang tahu cuma Instagram, dari ISP nggak tahu, dari Telkom nggak tahu, misalnya dia pakai seluler, Telkom nggak tahu, dari Komdigi nggak tahu, Instagram yang tahu. Instagram udah ngasih tahu kok, kalau polisi yang minta Instagram ngasih tahu. Oh ini IP 123.2.3.4 jam 10.30 akses dari IP ini gitu. Nah polisi tinggal lihat, oh IP 123.3.4 ini punyanya siapa, punya Telkomsel gitu kan, ke Telkomsel atau ke CBN atau ke Bisnet, tergantung ini IP punya siapa, udah mudah ketahuan. Lalu tanya, jam segini yang akses ini siapa, pelanggan lo yang mana. Nah dari ISP kan tahu, oh ini pelanggan ini pakai nomor prabayar yang ini, atau oh pelanggan ini langganan yang ini, misalnya kalau CBN atau Bisnet gitu langganan ini, ya ketahuan orangnya itu. Jauh terang benderang sebenarnya. Kisru Ahmad Dhani dengan mantan istrinya bermula dari rasa sakitnya usai merasa dipermalukan oleh sang mantan pada acara sakral pernikahan putra kedua mereka, El Rumi. Pelantun lagu Aku Cinta Kau dan Dia Itu menuding Maya membuat drama mengenai masa lalunya. Dari situlah amarah Dhani membuncah dan tak terima dengan pernyataan Maya. Baginya, tidak hanya kali ini Dhani merasa dipermalukan oleh Maya, tetapi semenjak pernikahan putra sulungnya, Al-Ghazali, Dhani sudah tidak lagi menaruh respek pada perempuan yang pernah dinikahinya itu. Semenjak kejadian itulah Dhani memanen buli. Ya, di media sosial berbagai komentar miring dialamatkan pada Dhani dan keluarganya. Satu hal yang menandai kesabaran Dhani telah habis ialah menolak bertemu dengan sang mantan. Tidak hanya Dhani, tetapi juga keluarga besarnya yang telah menutup pintu perdamaian dengan Maya Estianty. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali, karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Gitu. Udah muak gitu. Enggak, kalau saya sih, yang kan saya sebenarnya udah males, bongkar ini kan sebenarnya males. Tapi karena diungkit-ungkit terus sudah 20 tahun, bahkan Maya sudah menikah selama 10 tahun bersama Irfan Musik, kok masih ngungkit-ngungkit masa lalu gitu loh. Makanya saya kesel, dan saya udah di podcastnya Densu kan saya sudah wanti-wanti, awas lo ya, jangan diterusin lo ngungkit-ngungkit gitu. Ternyata diungkit lagi. Giliran ada TV, si Raman ada TV, bikin drama lagi gitu. Saya pun juga termasuk menyesal. Tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini gitu. Karena banyak hal-hal
yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Begitu kecewanya Ahmad Dhani dengan sikap Maina Estiani, sampai Dhani berikrar tidak akan ada acara yang sama pada pernikahan si putra bungsunya, Abdul Qadir Jailani. Dhani sempat mengusulkan untuk memisahkan acara sakral agar tidak bertemu dengan Maya. Saran itu muncul atas desakan keluarga Dhani yang menolak bertemu Maya. Kalau saya sih maunya ngunduh mantu, saya maunya ngunduh mantu, dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja, misalnya siraman biar sama ibunya lah, kan? Ngunduh mantu biar sama saya. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Ya karena setiap menikah kan selalu ada drama. Ya kan? Kalian ingat waktu siramannya Al kan tidak diliput TV. Gak ada tuh tangis-tangisan. Waktu siramannya Al, waktu Al sungkem sama bundanya, nggak ada tangis-tangisan, nggak ada pidato-pidato yang speech yang mengundang masa lalu tuh nggak ada gitu. Karena nggak ada TV. Giliran SCTV tayangin, keluar deh semuanya, gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa waktu di sungkemannya Al tidak ada speech, kenapa waktu sungkemannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan saya udah wanti-wanti, jangan ngungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena apa? Karena kalau ngungkit saya akan bongkar semua. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.